Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Nana Ustazah. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat, selalu bahagia dan selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pagi hari ini, di hari Senin ini, pembelajaran tematik untuk IPA bagian 1. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan. Untuk perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Setelah video penjelasan dari Ustazah ini, akan Ustazah berikan video tentang materi apa saja dan bagaimana sih perkembangbiakan tumbuhan, baik itu secara generatif, baik itu secara vegetatif. Ustazah harap Ananda Ustazah semuanya menyimak sampai habis. Jangan di skip ya, jadi disimak sampai habis tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, untuk video bagian 1 ini, Ustazah akan memberikan tentang struktur bunga, video tentang struktur bunga dan tentang perkenalan perkembangbiakan tumbuhan itu apa saja. Silakan disimak video setelah Ustazah berbicara ini, jangan di skip nanti soalnya entah itu di pertengahan atau itu di ujung atau itu di seperempat video Ustazah akan memberikan sebuah kuis. Nah, kuis tersebut ketika kalian sudah bisa menjawab, silahkan dijawab Ustazah, nanti akan Ustazah berikan nilai tambahan untuk Ananda semuanya. Jadi jangan di skip ya videonya agar kalian bisa tahu dan bisa menjawab pertanyaan dari Ustazah agar kalian mendapatkan nilai tambahan. Oke, terima kasih, semangat dalam belajar. Silakan siapkan buku catatannya. Jika memang ada materi yang tidak ada di buku, ada di dalam video, silakan dicatat sebagai penambahan wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa sebelum belajar berdoa dulu, lakukan aktivitas pagi, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Silakan disimak ya video berikut ini. Hari ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan tumbuhan. Nah, langsung saja ke materi ya. Nah, yang pertama itu kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua jenisnya. Yang pertama itu ada perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan generatif. Apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Jadi perkembangan generatif itu artinya perkembangbiakan makhluk hidup yang dalam hal ini adalah tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Jadi yang dimaksud dengan perkawinan itu adalah bertemunya sel jantan dan sel betina sehingga nantinya akan mengalami yang namanya penyerbukan. Nah, kemudian perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu apa? Jadi yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan. Jadi jelas bedanya ya. Kalau perkembangbiakan secara generatif itu dengan perkawinan, kalau yang vegetatif itu tanpa perkawinan atau penyerbukan. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama itu perkembangbiakan secara generatif. Nah, secara generatif itu artinya melalui perkawinan atau penyerbukan. Nah, perkembangbiakan generatif itu melibatkan tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Jadi perkembangbiakan secara generatif itu dialami oleh tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Jadi tumbuhan yang berbunga ini akan mengalami perkembangbiakan generatif. Melalui apa? Yaitu melalui bunga. Nah, pada bunga itu disebut adanya proses penyerbukan. Nah, apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan itu adalah bertemunya sel jantan dan sel betina untuk menghasilkan pembuahan. Atau penyerbukan artinya jatuhnya benang sari ke kepala putih. Jadi itu artinya penyerbukan. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif, sebelumnya kita akan membahas tentang alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, yaitu bunga. Nah, jadi
kita akan mempelajari tentang bagian-bagian bunga. Nah, di sini Putri Ida sudah memiliki struktur bunga. Jadi, ini namanya struktur bunga. Nah, yang pertama itu ada tangkai bunga. Nah, jadi tangkai bunga ini menghubungkan bunga dengan batang. Jadi, seperti yang kalian lihat, tangkai bunga itu menghubungkan bunga dengan batang. Jadi disebut dengan tangkai bunga. Atau tangkai bunga itu bisa berfungsi untuk menyokong pertumbuhan bunga ini agar tetap berdiri. Nah, selain ada tangkai bunga, itu ada yang namanya dasar bunga. Jadi ini namanya dasar bunga. Kalian bisa lihat tanda panahnya. Jadi ini disebut dengan dasar bunga. Nah, dasar bunga itu adalah bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar. Jadi ini merupakan bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar di atasnya tangkai bunga. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada bakal biji. Nah, seperti yang kalian lihat, di sana ada bakal biji atau disebut dengan sel buah ya, atau bakal buah. Jadi, di dalam bakal biji ini, kalian bisa lihat di sini ada bakal biji. Di dalam bakal buah ini terdapat sel ovum dan calon lembaga. Ini sel ovum dan calon lembaga. Nah, berikutnya ada kelopak. Nah, ini disebut dengan kelopak bunga. Ini juga disebut dengan kelopak bunga. Nah, fungsi dari kelopak bunga itu apa? Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dari serangan hama, baik itu ulat, warang maupun yang lainnya. Jadi fungsinya itu adalah untuk melindungi mahkota ketika masih kuncup atau bunga ketika masih kuncup. Kemudian berikutnya, nah yang berwarna ini adalah mahkota bunga. Jadi mahkota bunga itu fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya itu adalah untuk mempercantik tampilan dari si bunga. Ya, jadi untuk apa bunga itu mempercantik diri? Jadi agar serangga-serangga tertarik untuk melakukan atau membantu proses penyerbukan. Nah, berikutnya, nah ini namanya benang sari. Keseluruhan ini namanya benang sari. Jadi yang di atas ini namanya kepala sari, kemudian yang di bawahnya itu namanya tangkai sari. Jadi keseluruhannya namanya benang sari. Jadi fungsinya benang sari itu apa? Nah, benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan. Ya, jadi alat perkembangbiakan jantan pada bunga itu disebut dengan benang sari. Kemudian, nah yang terakhir ini ada putik. Ini disebut dengan kepala putik, ini namanya tangkai putik. Jadi keseluruhannya itu disebut dengan putik. Jadi fungsinya putik itu untuk apa? Nah, putik itu merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Ya, jadi si putik ini nantinya akan mengandung, istilahnya mengandung bakal buah atau bakal biji. Nah, seperti yang Ibu tadi sebutkan, penyerbukan itu merupakan jatuhnya benang sari ke kepala putik. Jadi benang sari ini akan berterbangan bersama udara, kemudian akan jatuh ke kepala putik. Nanti setelah jatuh dia akan menuju ke sini. Jadi terbentuklah bakal biji atau bakal buah. Nah, untuk proses penyerbukannya kita bahas di bagian yang selanjutnya. Nah, jadi di sini ada tampilan yang diperbesar. Jadi benang sarinya itu diperbesar. Benang sari itu biasanya terdiri dari butiran-butiran halus seperti ini. Jadi kalian bisa lihat bagi yang memiliki bunga di rumahnya, sambil kalian mendengarkan video atau menonton video ini, kalian bisa sambil memperhatikan bunga. Apakah bunga itu ada putih, ada benang sari, ada mahkota, kelopak, dasar dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa memperhatikan secara langsung yang mana namanya putih, yang mana benang sari, yang mana dan yang lain sebagainya ya. Jadi kalian bisa catat materi ini karena ini merupakan materi baru. Nah, itu dia video bagian 1 tentang struktur tumbuhan. Jadi,
coba kalian lihat ke luar rumah kalian perhatikan apakah tumbuhan di rumah kalian itu memiliki mahkota, memiliki tangkai bunga, memiliki putih, dan memiliki benang sari. Silahkan dilihat, silahkan diperhatikan, karena ketika kalian melihat dan melakukan sendiri, insya Allah ingatan itu akan selalu tertanam di dalam otak kalian. Silahkan disimak video kedua. Nanti Ustazah akan memberikan video kedua, yaitu tentang penyerbukan. Bagaimana sih cara penyerbukan bunga. Jadi yang pertama Ustazah berikan tentang struktur bunga itu seperti apa. Kemudian video bagian 2 Ustazah akan memberikan cara bagaimana sih tumbuhan itu melakukan penyerbukan. Silahkan disimak video kedua setelah ini ya.